Halo anak-anak ibu sekalian, jumpa kembali kita di matematika wajib. Nah, masih di topik yang sama yaitu program linear, hanya subtopiknya yang berbeda pada minggu kali ini. Topik kita yaitu membuat model matematika ya. Nah, oke, kita perhatikan soal pada buku paketmu halaman 69 nomor 9. Nah, kita bacakan soalnya bersama-sama. Di sini ada persoalan matematika yang harus kita pecahkan dan harus kita buat model matematikanya. Oke, lihat ya. Pesawat penumpang mempunyai tempat duduk. Jadi kita di sini akan merancang ya. Pada pesawat penumpang, katanya pesawat penumpangnya ini mempunyai tempat duduk sebanyak 48 kursi ya. Terus setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi maksimum 60 kg, sedangkan untuk kelas ekonomi maksimum 20 kg, dan pesawat ini hanya dapat membawa bagasi maksimum 1440 kg. Jadi bawaan penumpangnya itu hanya segini boleh. Lewat dari sini nanti nggak boleh, nanti pesawatnya nggak bisa terbang atau bisa nanti jatuh pesawatnya. Jadi ingat ya, maksimum bawaan penumpangnya hanya 1440 kg. Nah, kemudian di sini katanya harga tiket kelas utama adalah 150.000 dan kelas ekonomi 100.000. Jadi supaya pendapatan dari penjualan tiket pada saat pesawat penuh mencapai maksimum. Ini nanti untuk yang pertemuan kedua. Sekarang di pertemuan kali ini kita hanya membuat model matematikanya saja. Untuk menentukan maksimum minimum itu nanti minggu berikutnya ya. Oke, langsung aja kita lihat cara membuat model matematikanya. Nah, setelah kamu perhatikan soal tadi ya. Jadi di sini tugas kamu harus membuat pemisalan. Jadi kita langsung berpikir. Di sini biasanya nanti harus ada yang jadi X dan ada yang jadi Y. Nah, karena di sini ada dua yang akan menjadi X dan Y-nya. Kita perhatikan apa itu nanti yang X dan Y. Nah, karena di sini cara membuatnya nanti kan kadang bingung ya. Apa X, apa Y gitu ya. Biasanya itu nanti kamu boleh lihat ke tujuan sasarannya. Lihat. Tujuan sasarannya di situ adalah harga tiket kelas utama dan kelas ekonomi. Berarti di sini langsung kita berpikir bahwa yang menjadi X itu nanti kelas utama, berarti yang satu laginya yang jadi Y, berarti kelas ekonomi. Apa X dan Y? X dan Y itu banyak penumpangnya. Jadi nanti di sini akan kita rancang berapa banyak penumpang untuk kelas utama dan berapa banyak penumpang kelas ekonomi supaya pesawat ini nanti beruntung dia atau dapat untung yang maksimum, untung besar gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut untuk membuat tabel persiapan. Jadi kalau untuk model matematika ini biasanya setelah kita buat mana X sama Y-nya, kita buat tabel persiapan. Nah, tabel persiapan ini yang perlu kita buat, kita lihat apa-apa aja pada soal tadi. Di soal tadi yang pertama terdapat ada kelas ya kan? Kelas utama, kelas ekonomi. Terus di situ ada kata kuncinya jumlah kursi. Berarti nanti kita buat juga jumlah kursi, baru ada berat bagasi. Itu caranya ya. Jadi lihat kata kuncinya. Oke, kita lihat untuk yang jumlah kursi. Jumlah kursi yang tersedia pada pesawat tadi, pada soal bahwa katanya jumlah kursinya ada 48 kursi. Berarti pesawat ini hanya bisa menampung 48 kursi. Itu ya. Berarti kalau misalkan dia lewat ya nggak bisa, karena yang tersedia itu 48, karena nggak mungkin kita gantung di pesawat ya kan. Jadi dia harus pas-pas ya. Jadi di sini jumlah yang tersedia langsung aja kita buat 48 kursi. Jadi lewat dari sini dia nggak boleh. Terus kelas utama berapa? Kan kita belum tahu. Ekonomi juga belum tahu. Tadi dia pakai pemisalan. Pemisalannya X dan Y. Jadi X dan Y ini masih kita rancangkan supaya nanti beruntung kita atau banyak untung ya. Jadi di sini karena kita pakai X sama Y, utama tadi adalah X ya. Ingat ya, yang X untuk utama berarti yang utama jumlah kursi yang akan kita sediakan masih dalam X pemisalan. Kemudian yang ekonomi banyak penumpang kelas ekonomi Y. Kita misalkan dia dalam Y, jadi banyaknya masih dalam Y. Jadi ingat banyak kursi untuk yang utama masih dalam bentuk huruf ya, masih misalkan X.
dan ekonomi masih kita misalkan Y. Nah, seperti itu. Baru lihat berat bagasi. Berat bagasi untuk utama sudah ditentukan di soal. Apa tadi katanya? Coba kita lihat soalnya. Bagasi maksimum 60 kg untuk kelas utama. Berarti di sini boleh kita tuliskan dia untuk yang utama 60 ya. Ya, jangan salah tulis, utama 60. Sedangkan ekonomi berapa? Ekonomi 20. Nah, kelas ekonomi kita cuma bisa bawa 20 kilo. Kalau bawa barang dia timbang dulu, dia hanya bisa bawa 20. Kalau nggak lewat dari 20 maka dia biasanya kena cas gitu ya. Oke, terus berat maksimum bagasi yang boleh dibawa penumpang ada berapa? Tadi di soal ada, coba kita lihat lagi, 1440 kg. Nah, ini kamu tuliskan di sini biar memudahkan kamu nanti membuat model matematikanya. Nah, sudah selesai tabel persiapan. Baru kita buat model matematika. Cara membuat model matematikanya, di sini dia pakai pertidaksamaan. Nah, caranya bagaimana? Lihat ya. Tadi jumlah kursinya kan hanya tersedia 48 nih. Berarti kelas utama yang jumlahnya masih X orang dan kelas ekonomi yang jumlah kursinya masih dalam Y, dia paling boleh atau sama dengan 48. Lewat dari 48 boleh? Enggak. Kurang boleh. Berarti dia harus kecil. Kecil kan kurang. Kurang boleh, lebih enggak boleh. Jadi enggak boleh lebih besar. Jadi harus lebih kecil. Ingat ya. Kurang boleh, lebih besar nggak boleh. Kalau misalkan kursi kosong kan boleh dalam pesawat, boleh. Tapi kalau dia berlebih, kamu sampai berdiri di pesawat, itu tidak boleh ya. Nah, itu melanggar peraturan. Atau kamu gantung di pesawat, ya nggak mungkin ya. Nah, jadi dia harus pas dia sama dengan. Makanya di sini pakai sama dengan atau kurang boleh ya. Oke, itu untuk yang pertama. Kemudian untuk bagasi. Nah, karena utama dia 60 dan jumlah orangnya dalam X, berarti kamu harus kalikan dulu. Jadi di sini 60X. Baru tambahkan dengan yang ekonomi. Ekonomi orangnya sebanyak Y, bawaannya 20, berarti 20 kali Y. 20Y. Ini juga lebih kecil sama dengan, karena tadi nggak boleh lebih kan ya. Bawaan pesawat itu untuk bagasi hanya boleh sampai segini, lewat dari sini ya nggak boleh. Nanti pesawatnya nggak bisa terbang. Jadi di sini harus kurang juga, lebih kecil sama dengan 1440. Nah, di sini nggak usah pakai satuan ya. Buat angka seperti ini saja. Nah, kamu perhatikan untuk pertidaksamaan yang kedua ini boleh dikecilkan. Ya, boleh dikecilkan. Jadi kita sederhanakan. Saya tulis di sini ya, sederhanakan. Cara menyederhanakannya bagaimana ya? Kayak biasa. Misalkan ini sama-sama bagi 10, bagi 10, bagi 10, bagi 10. Bagi 10 berarti dia jadi 6X. Jadi 2Y. Bagi 10 jadi 1404 ya, 144. Masih bisa dikecilkan, masih bagi 2 lagi. Masih bisa bagi 2 ya kan? Bagi 2 3X, bagi 2 kecilkan dia ya. Jadi ini tanda lebih kecil sama dengan bagi 2 ini jadi 72. Nah, seperti itu dia. Oke. Nah, jadi di sini untuk pertidaksamaan pertama sudah dapat pertidaksamaan kedua. Jadi kalau bisa dia pertidaksamaannya sampai sederhana. Baru kemudian ada tambahan di sini. X harus lebih besar atau dia sama dengan 0. Kenapa? Karena orang nggak mungkin minus ya kan. Kalau kosong nggak ada orang ya boleh, tapi nggak mungkin negatif. Itu dia alasannya kenapa X lebih besar sama dengan 0. Dia juga kan cuma banyak orang ya kan, atau banyak kursinya ya, nggak mungkin negatif kan gitu ya. Berapa kursinya? Negatif 1 kan nggak mungkin. Jadi kalau kosong kursi boleh gitu ya. Jadi dia harus lebih besar dari 0. Jadi ingat, kalau untuk membuat model matematika ini harus ada
Nah, itu dia. Jadi sudah kita dapat ada 4 pertidaksamaan ya. Di sini ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Ini pertidaksamaan yang ketiga. Ini yang keempat. Nah, itu saja untuk model matematikanya. Kemudian yang terakhir nanti ada fungsi sasaran. Fungsi sasaran itu dia untuk harga tiketnya. Nah, fungsi sasaran, nah saya tuliskan di sini ya. Ini yang menjadi tujuan utama perusahaan itu supaya untung besar. Ini fungsi sasaran atau fungsi tujuan. Itu ya. Jadi fungsi sasarannya itu supaya kalau dia tiketnya terjual habis, pesawatnya penuh, keuntungan yang terbesar gitu dia ya. Itu dia. Jadi kalau keuntungan terbesar berarti dari harga tiket. Kita lihat harga tiket. Harga tiket untuk kelas utama 150. Oh, di sini harus kita tambahkan ya. Harga tiket kelas utama katanya dia tiketnya sebesar 150.000. 150.000. Oke, untuk yang ekonomi harga tiketnya katanya 100.000. Oke. Berarti fungsi sasarannya itu dibuat dia seperti ini ya, fx, y, karena ada x dan y di situ. Nah, fx, y untuk x-nya atau utamanya 150, jadi tinggal kamu kalikan aja 150.000 x, karena dia utama ya, lihat pasangannya x, ditambah untuk yang ekonomi y ya, berarti 100.000 y. Nah, selesai. Inilah nanti dia fungsi utamanya. Oke, nah untuk minggu ini kamu hanya sampai sini aja belajarnya ya. Nanti untuk maksimum minimumnya kita akan belajar dia ke minggu depan. Terima kasih, selamat belajar.